Biarin aja dia nangis sekarang, yang jangan nanti kita yang menangis di hari kemudian. Dengar ya, mereka itu ada 3 hal yang membuat mereka kecewa, menangis sampai sejadi-jadinya seperti di video kita lihat. Yang pertama, mereka itu sudah membayangkan hidup di Indonesia atau di Malaysia atau di negara yang Indonesia dijadikan batu loncatan. Hola netizen yang tercinta, sejumlah Rohingya diusir paksa dari gedung Balai Meseraya Aceh oleh ratusan mahasiswa yang tergabung di dalam masa mahasiswa tolak Rohingya. Para Rohingya itu dipaksa agar pindah dari gedung Balai Meseraya Aceh ke kantor Kemenkumham Aceh. Aksi ratusan mahasiswa mengusir Rohingya itu terjadi pada Rabu 27 Desember 2023. Akibat aksi ratusan mahasiswa itu, para Rohingya yang didominasi oleh wanita dan anak-anak histeris ketakutan. Dalam video yang beredar, terlihat ratusan massa mahasiswa memaksa masuk ke dalam tempat Rohingya itu. Beberapa oknum mahasiswa terlihat melemparkan barang-barang ke arah Rohingya dan menyoraki mereka. Meski sudah ditahan oleh sejumlah anggota kepolisian, jumlah mahasiswa yang banyak membuat anggota yang berjaga kewalahan. Tempat penampungan para Rohingya itu pun pecah dengan tangisan para Rohingya. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Hak-Hak Pengungsi (SWAKA) angkat bicara. Dilansir dari laman resminya, SWAKA prihatin terhadap tindakan pengusiran paksa Rohingya itu. SWAKA juga menyebut bahwa aksi para mahasiswa itu adalah tindakan yang melanggar undang-undang. Sementara itu, SWAKA menyebut bahwa peristiwa pengusiran Rohingya ini merupakan hasil dari ujaran kebencian yang beredar di media sosial yang ditujukan kepada para Rohingya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Rohingya diusir kok kan sama mahasiswa. Respect mahasiswa, mantap. Karena masyarakat Indonesia menolak adanya Rohingya. Karena Indonesia tidak menandatangani UNCHRA. Cabut. Ngapain kau datang-datang ke negara kami? Nggak kami ajak kau. Aku baca berita Pak Mahfud MD ternyata menduga adanya mafia TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Oh mak, Rohingya dijual kok ya. Berapa sekilo? 3.000. Udah sama kayak besi Karena pada faktanya udah ada mafia yang ketangkap. Gol. Main-main kamu Indonesia kan gol. Minta tolong bebaskan saya. Tapi tenang teman-teman, aku yakin masalah Rohingya ini bakalan selesai karena kita punya pendekar hukum Indonesia, yaitu Bapak Mahfud MD. Semangat terus Pak, sukses. Kalau para pemimpin yang ada di Indonesia dan para anggota UNHCR dan para pendukung Rohingya dengan alasan kemanusiaan, saya ucapkan atas keberhasilan misi kalian. Kalian inginkan yang seperti ini? Kalau pemerintah tidak ada tindakan, maka rakyatnya akan bertindak sendiri. Dan inilah yang terjadi. Kalau misalkan bukan rakyatnya lagi yang mempertahankan tanah air Indonesia, siapa lagi? Pemerintah. Iya, kalau kita tidak tegas untuk membela tanah air kita sendiri, kedepannya nanti gimana? Indonesia akan jadi gimana? Pemerintah, petinggi-petinggi Indonesia, kalau misalkan tidak ada uang, mereka tidak akan bergerak. Uang akan berbicara semuanya. Kalau misalkan petinggi atau pejabat Indonesia tidak tegas sama sekali Pak ya, maka rakyat Indonesia yang akan tegas, yang membela tanah air kita sendiri Pak. Gunanya pemerintah itu untuk apa? Dan ada pejabat-pejabat itu gunanya untuk apa Pak? Saya tanya, tugasnya apa sih? Mana nih orang yang katanya jika Indonesia tidak mampu menampung Rohingya, saya akan menampung Rohingya. Mana nih sekarang? Sekarang tampunglah orangnya. Kalau sudah terjadi seperti ini, kalian kemana? Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Banyaknya VT yang menolak adanya Rohingya ada di Indonesia menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin itu tidaklah salah. Itu tindakan yang sangat tepat. Beruntunglah kalian di sana yang bisa langsung datang, bisa langsung bertatap muka sama manusia-manusia itu. Manusia-manusia ilegal yang dipuja-puja, yang dimanja sama pemerintah. Kalian semuanya benar. Jadi semoga VT ini masuk ke salah satu dari mahasiswa Aceh kemarin atau mungkin warga Aceh. Terima kasih sudah menyuarakan kami secara langsung ke sana. Kita tidak menganggap itu semua negatif. Justru kita mendukung kalian. Oke, teruslah bantu kami untuk bersuara secara langsung. Beginilah, kalau dari awal memang sudah aku kritisi sekali. Sebenarnya itu apa sih tugas menjaga perbatasan itu dan pemerintah? Kalau sudah terlanjur begini kan, selain jadi menambah kisruh, juga kasihan juga kepada warga Rohingya di sana. Meskipun aku sebenarnya nggak suka mereka ada di sini, tapi kita juga mesti fair juga. Tapi ini lagi-lagi juga kegagalan pemerintah juga sih buat membendung para pengungsi seperti ini.
Coba dari awal kita mendeklarasikan bahwa kita tolak Rohingya, tolak UNHCR atau apa itu, dalih-dalih kemanusiaan. Kita itu dari dulu itu terlalu sok-sok pahlawan soal HAM gitu. Bahkan seperti kasus-kasus pembunuhan dan lain sebagainya yang kasar-kasar semacam itu kan, kalau di kita kan katanya kita penggerak HAM, kita menjaga HAM dan lain sebagainya. Jadi bahkan koruptor-koruptor juga seperti itu kan nggak dihukum mati juga karena kita HAM. Kita itu sering sekali loh, negara kita itu sok apa ya, kalau aku bilang itu sok kemanusiaan atau apalah, tapi nggak tahu porsinya. Yang rakyat sendiri malah nggak dibela, yang orang asing dibela, yang penjahat kecil ditangkap, dihabisi, yang penjahat kelas kakap dibiarkan lengang. Ini salah satu problem di negara kita menurut. Harusnya itu dari awal pemerintah tegas menolak dan diblokade itu semua kapal-kapal asing yang masuk, apalagi kapal-kapal Rohingya yang sudah jelas terindikasi dari berpuluh-puluh tahun yang lalu berusaha masuk ke wilayah kita buat dengan istilahnya mengungsi. Kalau sudah begini kan makin berapi. Mulai sekarang cobalah deklarasikan itu, tolak Rohingya, tolak UNHCR atau apa itu. Jangan biarkan orang-orang seperti itu masuk ke kita. Kalau sudah masuk begini kan susah mulanginya, susah ngelolanya, nambah-nambahin beban negara pula, nambah-nambahin pengangguran. Coba yang masuk orang-orang yang berkompeten, yang masuk orang-orang pengangguran gak punya skill apapun, yang ada malah nambah-nambahin beban negara, malah sosok menampung dengan alasan kemanusiaan. Dari awal itu sebelum turun kapal harusnya pulangin sana, jangan kasih turun di tanah ini. Begitu dong, giatin patrolinya, deklarasikan. Jangan seolah-olah berkepri kemanusiaan tapi dengan warga asing, berkepri kemanusiaan dengan warga sendiri yang tanah air lahir di bumi pertiwi tidak berkepri kemanusiaan. Pentingkan dululah warga sendiri, bantu dulu orang-orang sini, jangan sok jadi pahlawan bantu orang-orang asing. Beginilah jadinya. Kalian menonton video mereka nangis-nangis kayak gini, nih kata-kata dari saya memang agak kejam sedikit ya. Kenapa? Biarin aja dia nangis sekarang, yang jangan nanti kita yang menangis di hari kemudian. Dengar ya, mereka itu ada 3 hal yang membuat mereka kecewa, menangis sampai sejadi-jadinya seperti di video kita lihat. Yang pertama, mereka itu sudah membayangkan hidup di Indonesia atau di Malaysia atau di negara yang Indonesia dijadikan batu loncatan. Kenapa? Rata-rata mereka punya HP itu udah berserak videonya, dan dulu saya waktu masih di camp itu teleponan, video call, nonton YouTube, yang cewek-ceweknya dandan, mereka tuh kayak nggak ada tanda-tanda orang trauma. Mereka bersolek loh, sampai ada satu orang yang saya pasang tindik hidung juga sebab dia udah ada tindiknya kan, saya bawa dari India. Begitulah saya baik dan kami semua baik. Nah sekarang mereka nangis-nangis, itu satu hal. Yang pertama tuh mereka udah membayangkan kalau ini akan semudah orang-orang dulu. Ternyata saat ini mereka dapat penolakan yang mereka nggak sangka ya kan. Yang kedua, mereka udah habis duit karena mereka keluarkan duit untuk masuk ke negara kita. Itu yang kita dapatkan informasinya, betul kan? Mereka sewa bot lah macam. Yang ketiga, apa yang membuat mereka seperti ini? Siapa yang tahan datang masyarakat ramai diteriak-teriak? Aku pun takut juga lah, nangis juga aku kalau dibuat kayak gitu. Nah itulah, kita kan paham ya sebagai sesama manusia, tapi mereka pun harus sadar kenapa mereka diperlakukan kayak gitu. Tapi saya sangat suka, sangat mendukung apa yang terjadi sekarang. Supaya apa? Supaya Indonesia ini negaranya punya harga diri. Enggak semua orang loh bisa masuk. Kalian mau masuk ke negara kami kayak gini kalian nanti. Itu sebenarnya yang mau kita tunjukkan. Jangan Indonesia ini negara macam rumah nggak ada pintu. Siapa aja boleh masuk, itu masuknya lewat laut. Aduh, janganlah. Kita ini negara bermartabat. Kalau siapa-siapa aja boleh masuk, apakah itu namanya rumah bermartabat? Enggak. Apalagi yang masuk ini orang yang udah bayar. Macam rumah apa tuh? Rumah apa tuh yang orang bisa masuk kalau udah bayar? Indonesia negara yang sangat bermartabat, berharkat. Ya, kalau seandainya ada orang yang bisa masuk dengan semudah itu, negara apa itu? Nah, kalau sudah kita tunjukkan kita seperti ini, itu sangat baik untuk memframing negara kita di kemudian hari. Bahwasanya jangan coba-coba kau masuk negaraku seenaknya aja, mudah kali kau masuk sini. Kalian hadapi kami ya. Kami ini negara yang aman, di dalam tiba-tiba masuk kalian yang kami nggak tahu entah apa. Itu yang harus kita bangun, framing tersebut. Indonesia negara yang tidak sembarangan orang bisa datang, tidak sembarangan orang bisa masuk, apalagi melalui jalur ilegal. Terima kasih ya semuanya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya juga minta maaf ya Ustadz. Ini saya hanya memberi penjelasan apa yang saya tahu supaya kita semua lebih waspada dan kita bisa lebih pikirkan untuk efek ke depan untuk negara kita tercinta. Terima kasih. Salam saya Cut Anggi dari Lok Semawi.
Akhirnya inspirasi yang saya suarakan di media sosial ini terjadi juga, berhasil. Saya selalu bersuara karena mereka tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi dokumen. Ya kan, mereka itu adalah pendatang gelap, imigran gelap, bukan pengungsi. Nah, karena mereka adalah imigran gelap, itu harus dibawa menjadi tahanan imigrasi, bukan ditaruh di tenda-tenda pengungsi seperti kena bencana alam gitu. Jadi ini tindakan mahasiswa sudah benar, bawa mereka ke kantor imigrasi dan yang mengurus mereka adalah orang imigrasi dan yang mendata mereka adalah orang imigrasi. Gitu kira-kira kita bersuara sampai di take down di TikTok ini. Akhirnya PT saya kemarin saya bilang, kita tidak usah teriak kepada pemerintah, UNHCR Indonesia ataupun Niara. Maaf netizen, bukannya saya membela Rohingya, etnis Rohingya, tidak. Tapi karena mungkin kita sudah kehabisan akal akan menyuarakan keadilan, menolong orang warga Aceh. Tidak ada tanggapan baik daripada pemerintah. Saya sudah bilang, itu kantor imigrasi turun mendata mereka. Jadi sudah benar, akhirnya berhasil juga ya. Mereka adalah imigran gelap. Nah, ayo terus mahasiswa, semangat dan bangkit anak-anak muda mahasiswa di Aceh. Nah, usahakan mereka agar dikembalikan ke negara mereka ya mahasiswa ya. Semangat buat mahasiswa ya netizen ya. Jadi maaf netizen, bukannya saya membela Rohingya, tidak, saya menolak. Kenapa saya buat video saya seperti itu? Tetapi di ujungnya saya bilang, karena saya kasihan kepada warga Aceh, tidak ada solusi gitu. Jadi maaf netizen, saya menolak etnis Rohingya masuk ke tanah Indonesia, khususnya di Aceh, karena saya sudah pernah datang ke Aceh sana. Oke netizen, ya semangat ya.